Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 595 Fragmen Pedang Suci Surgawi. Ini adalah bab ketiga yang rutin terbit minggu ini. Selamat menikmati. Selamat datang semuanya di Patreon saya. Pada saat ini, atmosfer di sekitar aula pusat besar dipenuhi dengan aura iblis yang kuat, membuat udara semakin padat. Ratusan iblis dilepaskan, masing-masing berkilauan dengan cahaya yang menakutkan. Ini adalah jiwa iblis. Jiwa iblis dari para iblis. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa mendapatkan sebanyak ini? Ini tidak bisa dipercaya. Meskipun jiwa-jiwa iblis ini adalah yang terendah di alam Raja Iblis, benda-benda ini tetap tak ternilai harganya. Lihat yang itu, Raja Iblis kelas 8. Bagaimana Jiang Chen bisa mendapatkan begitu banyak jiwa iblis? Pada saat itu, ras iblis menyerbu benua besar. Mereka dipaksa kembali ke dunia iblis oleh para kultivator kuat dari Tanah Suci dan Sekte Buddha. Dunia iblis adalah tetangga benua barat. Dunia ini dikendalikan oleh kuil Great Lightning Tune. Dikatakan bahwa banyak kekuatan besar di benua barat yang berlatih di dunia iblis, mereka akan membunuh iblis untuk mendapatkan jiwa iblis dan menjualnya ke agama iblis di kota-kota besar. Hanya agama iblis yang memiliki kekuatan berpengaruh seperti agama iblis kegelapan yang memenuhi syarat untuk melakukan perdagangan dengan mereka. Istana iblis surgawi tidak memenuhi syarat untuk perdagangan tersebut. Sulit dipercaya bahwa Jiang Chen telah memperoleh begitu banyak jiwa iblis. Setiap jiwa iblis mengandung esensi iblis. Itu sangat berharga bagi kita atau bagi para pembudidaya agama iblis. Kekuatannya akan jauh lebih besar setelah pembudidayaan selesai. Jiang Chen terlalu murah hati untuk memberikan begitu banyak jiwa iblis. Orang-orang yang berdiri di aula besar pusat semuanya adalah tetua kelas atas. Bukan hanya mereka yang terkejut, Dark Minzi sendiri tidak dapat membayangkan bahwa ini benar. Dia tidak tahu bagaimana Jiang Chen mendapatkan begitu banyak jiwa iblis sehingga bahkan satu di antara mereka adalah Raja Iblis kelas 8. Saudara Jiang, bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak jiwa iblis? Dark Minzi menjadi ketakutan. Aku telah memasuki dunia iblis dan membunuh beberapa iblis di sana. Niatku adalah untuk memperdagangkan jiwa-jiwa iblis ini. Namun, karena kau telah banyak membantuku, aku akan memberikan jiwa-jiwa iblis ini kepadamu sebagai balasan atas bantuanmu. Kau pikir jiwa-jiwa iblis ini terlalu sedikit? Jiang Chen tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu semua jiwa iblis tersedot ke dalam cincin bumi surgawi. Cincin itu otomatis terbang ke arah Dark Minzi. Jumlah itu tidak akan menghilangkan semua jiwa iblis karena dia masih punya banyak. Saat dia berada di dunia iblis, dia memperoleh sebagian jiwa iblis setelah membunuh para iblis dan sebagian besar dari menjarah jiwa iblis beberapa master. Oleh karena itu, 100 jiwa iblis bukanlah masalah besar baginya. Sedangkan untuk pil pemulihan tingkat surga, dia tidak membutuhkannya karena dia telah menerima 10 juta pil dari Ni yang tak terkalahkan dan Taois tanpa bayangan masing-masing. Kenaikannya ke Raja Tempur tingkat 8 telah menghabiskan 1 juta dan menyisakan 19 juta pil. Jadi, dia tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Terlalu sedikit. Apakah dia bercanda? Jika 100 jiwa iblis terlalu sedikit, semua orang di aula besar pusat termasuk Dark Minzi sendiri pasti ingin menamparkan wajahnya. Ini adalah kekayaan yang sangat besar. Manfaat yang akan dibawanya ke istana iblis surgawi sangat besar, itu dapat digunakan untuk membina banyak jenius muda. Saudara Jiang, saya sangat berterima kasih atas hadiah yang begitu besar. Saya tahu Anda tertarik dengan pil pemulihan tingkat surga, ini ada 3 juta pil. Terimalah. Dark Minzi mengulurkan cincin bumi surgawi lain yang berisi 3 juta pil pemulihan tingkat surga dan mengirimkannya kepada Jiang Chen. Rupanya, pil tersebut telah disiapkan oleh Dark Minzi sebelum kedatangan Jiang Chen dan dia akan memberikannya kepadanya bahkan tanpa hadiahnya. Baiklah, kalau begitu aku akan menerimanya. Sebagai bentuk kesopanan, Jiang Chen menerima cincin itu. Ini adalah pil energi dan sangat berguna baginya. Saat ia mengolah seni transformasi naga, konsumsi energinya masih belum diketahui. Mustahil untuk memperkirakannya hingga ia mencapai tingkat Sein minor, yang merupakan waktu ketika pil pemulihan peringkat surga tidak lagi efektif baginya. Saat itulah ia membutuhkan pil pemulihan Sein dalam jumlah besar untuk mendukung penyulingannya. Kedengarannya cukup menakutkan untuk konsumsi yang begitu besar, hal itu membuat Jiang Chen pusing hanya dengan memikirkannya. Saudara Jiang, ke sini. Kakakmu yang tua, telah memenuhi tugasnya sebagai penguasa istana ini. Dark Minzi berkata dan tersenyum, menyebut dirinya sebagai kakak laki-laki Jiang Chen, memperlakukan Jiang Chen sebagai teman sejawatnya untuk menunjukkan betapa dia mengaguminya. Kenyataannya, kekuatan Jiang Chen saat ini memenuhi syarat untuk menjadi salah satu teman Dark Minzi bahkan tanpa niatnya untuk menggunakan Jiang Chen dalam membangun hubungan dengan tuan muda dari agama Dark Devil. Dia sekarang adalah seorang Raja Tempur kelas 8, yang jauh lebih kuat daripada 2 hari yang lalu. Jika dia bertarung dengan Dark Minzi, dia pasti akan menang. Asteris ledakan, asteris.
Pada saat ini, suara gemuruh yang datang dari area spasial yang jauh bergema di seluruh aula. Semua orang mengangkat kepala untuk mencari sumber suara. Jauh di sana, pedang yang sangat terang terlihat. Mereka bisa merasakan gelombang kekuatan tempur, pasti ada orang yang sedang bertempur. Aura yang sangat kuat, ini adalah pertarungan yang intens. Tempat itu pasti jauh dari sini, di luar radius Provinsi Liang. Tidak terbayangkan kalau suara itu bisa sampai ke sini. Aku juga bisa merasakan tekanan aura mereka. Orang yang mengucapkan mantra itu pastilah seorang ahli di level Saint kecil. Sungguh sulit untuk memperkirakan seberapa kuatnya. Siapa yang sedang bertempur? Kekuatan itu bahkan dapat bergerak jauh dari lokasi pertempuran ke sini, itu menakutkan. Semua orang di aula besar pusat mengomentari suara dan aura. Mereka tidak dapat mengetahui seberapa kuat seorang Saint kecil, tetapi Tyrant sangat jelas tentang hal itu. Gurunya adalah Saint kecil kelas 9, dia dapat membunuh Raja Tempur kelas 9 hanya dengan menatapnya melalui inkarnasi yang diciptakan oleh nyanyian ilahi. Kekuatan mereka benar-benar di luar pemahaman. Asteris ledakan, asteris. Cahaya pedang kembali terpantul ke aula. Kedua lawan adalah kultivator ulung, kemampuan mereka sulit diperkirakan dan menakutkan jiwa seseorang. Pandangan Jiang Chen tertuju pada sumber cahaya yang terpantul dari pedang, tatapannya yang terfokus berubah menjadi tatapan yang menyenangkan, karena dia bisa merasakan keakraban dari cahaya pedang. Itu jelas keakraban yang berasal dari pedang suci surgawi. Seseorang telah menemukan pecahan pedang suci surgawi dan menggunakannya untuk membuat senjata baru lainnya. Tuan Kegelapan, menurutmu siapa yang sedang bertarung? Jiang Chen bertanya. Dilihat dari kekuatan yang mengerikan ini, para petarung itu pastilah setidaknya seorang Saint kecil. Di kota misterius, hanya ada 5 kekuatan besar yang sekuat ini. Cahaya pedang yang tajam dan cemerlang itu mampu melakukan perjalanan dari tempat yang sangat jauh dari kita. Mungkin, itu adalah Master Xing Yunzong. Kudengar pedang yang dipegangnya adalah pedang yang tak tertandingi. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia sangat beruntung mendapatkan salah satu pecahan pedang yang ditinggalkan oleh Saint terbesar. Dalam waktu beberapa tahun, dia telah menyelesaikan penyatuan pecahan itu dengan senjatanya dan itulah pedang yang dimilikinya sekarang. Tebakanku pasti benar, dia pasti Master Xing Yunzong karena tidak banyak pendekar pedang di 5 kekuatan besar. Dark Minzi membalas. Asteris ledakan, asteris. Bentrokan lain terdengar dan kemudian diikuti oleh hilangnya aura mereka, seolah-olah pertempuran telah berakhir. Namun Jiang Chen tidak bisa tetap tenang. Pecahan pedang keempat akhirnya muncul. Saya pikir saya tahu apa target saya selanjutnya sekarang. Secercah cahaya terpantul dari mata Jiang Chen. Awalnya dia tidak tahu harus kemana, tetapi setelah ini, dia tahu dari lubuk hatinya bahwa lokasi berikutnya adalah domain misterius. Dia harus menemukan cara untuk memasuki Sekte Nebula. Dia tidak peduli siapa orang itu, prioritas utamanya adalah mengambil kembali barangnya yang hilang. Dia harus mendapatkannya kembali bahkan jika itu adalah Master Xing Yunzong, dia tidak akan peduli padanya. Saat fajar, Jiang Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Dark Minzi dan yang lainnya sebelum mereka bertiga menuju ke pusat domain misterius. Chen kecil, kita mau kemana? Big Yellow bertanya. Kita sedang dalam perjalanan menuju pusat domain misterius. Aku akan bergabung dengan Sekte Nebula. Jiang Chen menjawab. Apa gunanya bergabung dengan Sekte Nebula? Tiran terkejut, tidak tahu apa yang sedang coba dilakukan Jiang Chen. Aku punya rencana sendiri. Kita akan pergi ke sana dan mengumpulkan informasi. Bergabung dengan Sekte Nebula tidak akan mudah, kita harus mencari kesempatan. Jiang Chen berkata. Dia tahu bahwa Sekte Nebula tidak menerima begitu saja murid dari luar kapanpun. Pendaftaran murid hanya dilakukan pada waktu tertentu dalam setahun. Jika ada yang tidak datang pada tanggal tersebut, mustahil untuk masuk kecuali orang tersebut memiliki koneksi dengan anggota sekte tersebut. Tyrant dan Big Yellow tidak tahu mengapa dia harus pergi ke sana. Bagi mereka, The Center of Mysterious Domain adalah tempat yang kompetitif namun menyenangkan untuk ditinggali. Jarak dari Provinsi Liang ke pusat wilayah misterius sangatlah jauh. Mereka harus terbang melintasi puluhan benua besar untuk sampai di tempat tujuan. Jiang Chen tidak terburu-buru, ia menikmati pemandangan indah benua-benua di sepanjang perjalanannya. Tyrant tidak mengucapkan sepatah kata pun selama 3 hari, seolah-olah dia telah memasuki suatu keadaan, terutama saat dia berjalan melintasi daerah hutan tua di pegunungan. Dia akan menatap sesuatu, memfokuskan perhatiannya untuk waktu yang lama, paling tidak 2 jam. Apa yang terjadi padamu, Tyrant? Kenapa kau tiba-tiba menjadi pendiam? Aku tidak terbiasa dengan hal itu. Big Yellow bertanya dengan rasa ingin tahu. Ajaran Buddha menyebutkan tentang pencerahan. Biksu terkemuka di sekte Buddha yang bermeditasi akan membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun hanya untuk mencapai pencerahan. Tiran sedang melakukan pencarian jiwa di jalan menuju pencerahan, membenamkan dirinya sepenuhnya ke dalam dunianya sendiri. Dunia yang damai di mana ia harus mengintegrasikan dirinya ke dalam alam untuk menemukan perasaan terlepas dari tubuh fisiknya.
Pencerahan sangat sulit dicapai, jadi kita tidak boleh mengganggunya, kita harus mengikuti jejaknya sambil memperlambat jejak kita. Jiang Chen dapat melihatnya. Perasaan pencerahan yang tiba-tiba melanda Tyrant, dia sangat beruntung dapat menemukannya, itu adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan. Wawasan dari pencerahan dapat menggemparkan surga, kalimat ini bukan omong kosong. Tyrant adalah seorang jenius di sekte Buddha, yang mampu bermeditasi di usia yang sangat muda. Begitu ia mencapai pencerahan, ia akan menaikkan tingkatannya ke Raja Tempur tingkat 8 atau bahkan Raja Tempur tingkat 9. Pencerahan dapat memberikan kekuatan dan energi yang tak terbayangkan kepada orang-orang. Di dalam tubuh Tyrant, efek dari relik dan 9 pil naga petir matahari merupakan peningkatan. Kumpulan energinya dianggap sangat kuat. Semakin tinggi kumpulan energi yang dimiliki seseorang, semakin baik peluang mereka untuk mencapai pencerahan. Orang ini juga tidak normal. Dia bisa saja mencapai pencerahan dan meningkatkan kelas Raja Tempurnya. Big Yellow mengatakannya dengan kagum. Jiang Chen memutar matanya melihat ketidakdewasaan temannya. Ia berpikir dalam hati, cukup meraih pencerahan saja. Bagaimana jika ia mencoba melakukannya? Anjing ini pasti bergantung pada tidur untuk meningkatkan kelas Raja Tempurnya.